Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian hadis yang ke-226 kitab Bulughul Maram. Masih berbicara tentang bagaimana kita khusyuk di dalam sholat. Hadis ini menerangkan tentang makan dahulu atau sholat dahulu. Mana yang diutamakan terlebih dahulu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallu salat al-maghrib. Idza quddima al-'asha, ketika atau apabila makan malam telah dihidangkan, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan malam itu, qabla an tusallu, sebelum kalian itu melakukan solat, yaitu solat al-maghrib, solat maghrib. Apabila makanan telah dihidangkan, maka kita diminta untuk memulai terlebih dahulu, makan terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, riwayat dari Anas bin Malik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang pertama yang disyariatkan kepada kita ketika memasuki sholat, lalu dalam hati kita memiliki keinginan untuk makan, atau kita tidak tenang ketika makanan itu sudah dihidangkan dan kita nanti tidak akan bisa untuk khusyuk di dalam sholat kita, maka kita diminta untuk makan terlebih dahulu. Ada hadis lain yang mendukung pernyataan ini, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak pula ketika seorang sedang menahan dua kotoran. Jadi ketika orang itu sudah dihadirkan, makanannya sudah tersaji seperti itu di meja, lalu azan berkumandang atau bahkan sudah qomat, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu. Kalau kita melakukan sholat di dalam keadaan kita lapar, maka hukumnya adalah makruh untuk sholat, tidak sampai ke haram. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak pula ketika seorang sedang menahan dua kotoran. Dua kotoran itu apa? Yaitu kencing dan berak, membuang air kecil dan membuang air besar. Jadi hukumnya juga makruh. Kalau qomat itu lebih baik mana? Kita kencing dan membuang kotoran, berak, atau sholat? Maka didahulukan membuang kotoran tadi. Kita kencing terlebih dahulu. Nah, sekarang seandainya waktunya itu sudah mepet, misalnya kurang 2 menit lagi sudah sholat isya seperti itu, maka kita harus sholat terlebih dahulu, karena kewajibannya sudah akan habis seperti itu. Tapi kalau misalnya masih lama, maka diminta kita itu untuk makan terlebih dahulu atau untuk berak terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut dikatakan quddimal 'asya fabda'u bihi. Lalu al-'asya itu biasanya adalah makan sore, makan malam. Tetapi
Zahiri mengatakan atau ulama jumhur mengatakan sholat makan apapun itu yang mendekati sholat, ya tidak harus sholat, tidak harus makan malam, tapi yang dekat dengan sholat, misalnya zuhur ya atau asar, maka hukum tadi juga terkandung di dalam hukum tersebut. Artinya ya ketika sholat zuhur ya seperti itu. Kalau misalnya makanan sudah tersaji lalu kita lapar, ya, bahkan Zahiri mengatakan seperti ini, walaupun kita lapar ataupun tidak, tetapi sudah tersaji, ya kita disuruh makan. Lalu dikatakan la sholata bi hadratit ta'am, itu kalau Zahiri mengatakan sholatnya menjadi batal ketika kita sudah lapar lalu makanan sudah tersaji, maka sholatnya kita menjadi batal. Itu yang madhab Zahiri. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat makruh saja ya. Ketika kita lapar lalu kita tidak makan, sholatnya sudah qomat misalnya, ya makruh kita untuk melaksanakan sholat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini menjelaskan tentang hikmahnya. Hikmahnya apa? Li'alla ya'ridha lana fi sholatina, agar makanan itu tidak terbayang-bayang oleh kami dalam sholat kami. Ya, yang jelas makanan itu nanti akan membuat sholat kita itu tidak khusyuk. Teringat-ingat tadi satenya masih satu dan sebagainya. Ya dimakan dulu sampai habis. Bahkan kalau sudah misalnya sholat itu ya sholat jamaah ya, lalu nanti kita makan itu akan tertinggal sholat jamaah, maka quddimat ta'am, maka lebih baik kita makan terlebih dahulu walaupun tertinggal jamaah. Ya seperti itu. Karena apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam sholat, khusyuk, itu adalah tujuan kita melakukan sholat. Ya. Tujuan kita melakukan sholat itu apa? Ya khusyuk. Sehingga apapun yang menuju kekhusyuan itu harus didahulukan, termasuk juga makan seperti itu. Makan qadil hajat, yaitu membuang hajat, termasuk juga untuk agar hati kita itu hudur, hadir hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah perintah makan itu hukumnya wajib atau sunnah atau makruh dan sebagainya. Maka hukumnya adalah fabda'u, ya, mandub, disunahkan. Fabda'u bihi, maka disunahkan untuk kita makan terlebih dahulu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya ya, tetapi kalau waktunya itu habis seperti saya jelaskan tadi, maka quddimas shalah li waqti, hifdhan li waqti. Ketika waktunya habis, maka harus mendahulukan kewajiban kita yaitu sholat. Quddima as-shalah, didahulukan sholat. Hifdhan li waqti, untuk menjaga kesempurnaan ya waktu sholat itu. Waktunya tinggal 2 menit, ya kita sholat terlebih dahulu, jangan makan terlebih dahulu. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apakah ini termasuk uzur meninggalkan jamaah? Jawabannya adalah iya, itu termasuk uzur. Al-uzur, ya uzur, kita boleh meninggalkan jamaah. Karena termasuk qadal hajat, yaitu membuang hajat dan juga makan, itu termasuk uzur kita. Ya, uzur kita karena sudah lapar seperti itu. Tapi kalau misalnya belum lapar, maka jumhur ulama mengatakan ya tidak apa-apa. Ya. Kita sholat terlebih dahulu. Jumhur ulama mengatakan kalau lapar itu hukumnya sunnah untuk makan dan makruh untuk sholat. Tapi kalau tidak lapar atau tidak yashtahi, tidak membuat kita itu terngiang-ngiang atau syahwat dengan makanan itu, maka hukumnya adalah ya kita sholat di awal waktiha itu lebih baik. Yambaghi lil musalli ay yadkhula fi sholati wa qalbuhu farighun minasyawaghil. Yambaghi lil musalli, wajib ya seharusnya bagi seorang yang sholat itu ay yadkhula fi sholat, untuk melakukan sholat. Ketika melakukan sholat, wa qalbuhu farigh, hendaknya hatinya itu terbebas dari sesuatu hal yang minasyawaghil,
yaitu yang menyibukkan dirinya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu, syawaghil, menyibukkan dirinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang kita kesimpulannya, bahwa ketika kita sudah dihadirkan makanan, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu. Nah, itu untuk kapan? Ya untuk kapan saja. Misalnya selalu di dalam sholat 4 waktu seperti itu, ya seperti itu. Tapi dengan catatan jangan sampai kita membuat mungkin kita ngomong ke istri kita masing-masing, kalau waktunya mau menjelang azan itu tolong makanan dihidangkan. Ya tidak seperti itu. Ya, konsepnya tidak seperti itu. Tapi kita tahu bahwa itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalkan dalam sebuah jamuan seperti itu, lalu sudah dihidangkan, ya kita makan terlebih dahulu. Tapi kalau di dalam keluarga kita dan itu kita sudah mengetahui bahwa jam segini kita akan sholat, maka ya kita lihat terlebih dahulu, kita omongkan dengan istri dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.